Baik, sekarang tujuan. Tujuan ini sudah kita lihat. Pertama, dari awal ada pentas yang dipertontonkan tentang kenaikan kelas. Dari kelas 5 ke kelas 6. Tadi gitu ya. Ini mengilhami syukur nikmat anugerah Allah karena bisa naik ke kelas 6. Sesuatu yang sangat didambakan oleh adik-adiknya. Baik. Kemudian ya seperti tahun yang lalu, yang namanya kerjasamanya tidak kita ragukan lagi. Ini karena misi kelas 6, amanat kelas 6 untuk menyelenggarakan ini. Jadi alhamdulillah kerjasamanya bagus. Baik, jalinan ukhuwah, tali persaudaraan anak-anak ini banyak nilai plusnya. Ada satu nilai plus yang perlu kita syukuri. Kita menampilkan, katanya tadi anak Amerika nari ya? Ya, nari ya. Hah? Orang Amerika menari malulu. Enggak sembarangan. Lagi kita saksikan tadi dari Australia juga turun gunung. Jadi ini faktor ukhuwah Islamiyah ada nilai plusnya. Mudah-mudahan anak kelas 5 tahun akan datang juga bisa begini. Ya. Kemudian melatih siswa kelas 6 untuk menyajikan panggung gembira yang menarik dan berpendidikan. Ini sudah berhasil, alhamdulillah. Melalui PG, Gontor bersatu membentuk karakter memimpin dunia. Bagus, saya lihat tadi ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris dengan nilai-nilainya masuk, alhamdulillah, bagus. Inilah tadi yang saya katakan, ya mungkin better late than nothing. Jadi pengarahan tentang filosofis, visi, misi dan fungsi daripada panggung gembira ini perlu ditanamkan, bukan hanya pelaksanaannya saja. Jadi ini tanggung jawab ustadz-ustadz, karena kelas 6 kan tinggal menerima saja, tinggal menjalankan saja. Jadi filosofisnya juga baik. Satu yang kita syukuri, anak kelas 6 ini ya bukan untuk bangga, bukan untuk riak, anggaran dana untuk proposal diharapkan mendapatkan 99 juta. Ternyata dari hasil usaha terkumpul 161 juta. Meskipun itu bukan tujuan, tapi termasuk prestasi. Jangan lupa tanda terima dan ucapan terima kasihnya jangan sampai tidak diberikan. Jangan dapat memberikan proposal, diberikan ngeluyur, udah melonong saja begitu, sampai ada yang bertanya kok tidak ada laporannya, tidak ada tanda terimanya. Ya, ini yang dulu-dulu pernah terjadi begitu, mudah-mudahan ini tidak. Baik, yang lainnya ini adanya laporan-laporan saja. Ada satu hal yang agak menakutkan ini tadi, ada gerimis ya. Tapi mudah-mudahan gerimis tidak apa-apa, tambah enggak terlalu panas. Ya, sekarang saya sampaikan evaluasi dari satu persatu. Dekor ini besar benar dan bagus. Ada
apa namanya itu, terap yang ke atas ya, itu bagus sekali dan itu dipakai. Ya, jangan sampai ada terap tapi tidak dipakai, ini tadi dipakai. Kemudian ada satu hal, lebih baik lagi kalau Gatot-Kaca tadi perangnya itu di atas begitu, lantas bisa terbang begitu, ya kalau jatuh rasain sendiri gitu tapi ya. Nah, ya begitu. Soalnya begini, itu tadi ini kan Gatot apa namanya, wayang bohong-bohongan kan. Ya, jadi Gatot-Kaca yang asli dengan yang palsu, ya kan? Itu nanti diujinya di waktu berperang. Gatot-Kaca yang beneran itu bisa terbang, Gatot-Kaca yang enggak beneran enggak bisa terbang. Nah, disitulah ketahuan antara Gatot-Kaca yang asli dengan Gatot-Kaca yang tidak asli. Ya, baik. Tapi ini dalam pewayangan ada atau tidak saya tidak tahu. Besok tahun depan mungkin Gatot-Kaca mengadakan sunatan gitu ya. Ya. Baik. Hadroh dan gema sholawat bagus pakai membawa warna bendera Gontor ya ini kita syukuri sekali. Jadi saat para hadirin sedang berkumpul sudah muncul hadroh gema sholawat dengan indah sekali, baik kostumnya, baik lagunya dan sebagainya, tampak sekali menguasai lagu. Tahun yang lalu kalau nggak salah itu ada agak palas-palas sedikit dan saya ingat itu matnya kadang-kadang antara apa namanya kasetnya apa itu kan dubbing kan itu sepertinya ya. Itu kemarin agak nggak bersama. Ini tadi bagus serempak, tampaknya anaknya menguasai sekali. Koreografi bagus, variatif dan koordinatif meskipun melibatkan banyak orang. Inilah. Jadi kalau anak-anak ini dibayar mengumpulkan anak sekian banyaknya, belum orang tuanya ngantar tempat latihan. Kalau di luar berapa? Tahun 80 pondok modern, 80 tahun pondok modern. Waktu itu dananya 250 juta. Ada orang datang, Pak, ini kemarin ini kira-kira berapa ini kira-kira? Ya ini kira-kira 250 juta lah kira-kira penampilan Darussalam All Star. Pak Hasan, saya belinya 600. Akan saya bawa ke Jakarta bisa 1 miliar. Classic choir. Apa classic choir itu? Oh, chorus. Oh, baru chorus itu choir ya, bukan chorus ya. Bukan paduan suara ini nyanyi bersamanya ini. Ya enggak apa-apa, sudah bagus. Karena apa? Ya memilihnya lagu juga sudah hafal semuanya, ya, dan pemakaian mic-nya juga sudah lumayan. Ada inovasi dalam membawakan lagu pertama Darussalam itu, ya enggak apa-apa. Cuma jangan lupa Darussalam itu pakemnya, ya pakem apa namanya, matannya jangan dimain-mainkan ya. Jangan inovasinya menutupi bakunya. Ya. Semua lirik lagu sangat sesuai dengan visi dan misi pondok modern Gontor. Kostum hidup dan elegan. Ya. Sementara memang antum bukan profesional, masih belum banyak pembagian suara 1, 2 dan sebagainya. Apalagi untuk latihan seperti begini harus berlatih lama. Jadi maka yang katakan tadi namanya bukan paduan suara atau bukan kur, tapi itu namanya nyanyian bersama. Ya enggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kalau ada pelatih yang jago gitu ya dilatih anak-anak. Tapi memang kita datang ke sini bukan untuk menyanyi kok ya. Enggak apa-apa. Untung ada visualisasi LCD. Wah, ini banyak sekali menguntungkan sekali. Benar, ada tulisan lafaz-lafaz yang disampaikan itu. Ini menguntungkan sekali sehingga para penonton yang lafaznya tidak jelas terbaca di LCD.
Nasyid, penampilan nasyid kali ini kurang prima karena diawali dengan intro vokal yang kurang padu. Namun pesan yang disampaikan dalam lagu sudah tepat. Teknik making juga perlu ditingkatkan. Jadi mic itu ya saya tidak tahu, kadang-kadang sebelah A, B, C, D itu itu sensitifnya itu kurang sama. Jadi ini ya agak kurang menguntungkan. Suara musik pengiring terlalu keras. Dan kapan saja ini terbawa darah muda. Waktu saya zaman antum juga begitu. Perasaan saya juga tidak terlalu keras, tapi orang yang mendengarkan alatnya kecoban terbanter. Gitu maksud. Waktu itu jadi kadang-kadang penyanyi suaranya kalah dengan pengiring. Ini jadi memang kamu masih masih muda. Saya dulu juga begitu. Tapi nanti lama-lama kamu bisa mengerti sehingga lafadznya terdengar, penyanyinya terdengar. Jadi bukannya penyanyi yang mengikuti musik, tapi musik mengikuti penyanyi. Ya, terlalu keras. Ya. Nilai 8,5. Ini Tri apa ini Tri? Nasyid. Baik. Musikalisasi puisi ini bagus ini. Cara baru ini, inovasi, dan ya puisi yang dibacakan bukan tulisan anak-anak sendiri, tetapi puisi Rendra tahun 70-an yang syarat dengan kritik sosial dan masih tetap relevan dengan zaman ini. Ya, memang dari dulu peka sekali, kritis sekali W.S. Rendra ini. Artikulasi vokal jelas meskipun belum ekspresif. Puisi penutup sebaiknya dengan bahasa Arab atau Inggris. Penutupnya ada bahasa Arab, ada bahasa Inggrisnya. Puisi ini jadi durasinya terasa agak terlalu panjang. Kita supaya sadar bahwasanya penonton ini tidak semuanya itu doyan atau suka atau bisa menikmati secara maksimal puisi ini, makanya tidak terlalu panjang-panjang. Tadi tampaknya terlalu panjang. Nilai 8,5. Drama musikal ini bagus ya. Yang baru deskripsi tokoh disampaikan dengan kur, sementara narasi cerita diungkapkan dengan lagu syahdu yang berpaduan suara. Sebagai model pementasan drama musikal sangat bagus. Ini tampaknya ada pengaruh dari gamelan Kiai Kanjeng atau mungkin tontonan-tontonan yang lain sekarang mulai trendy. Karakter vokal Abu Dzar cukup bagus. Ini ada filosofisnya, kesederhanaan, kemandirian, dan perjuangan dan pengorbanan. Abu Dzar Al-Ghifari, ya bagus. Termasuk pemilihan kisah ini kita anggap nilai plus untuk anak-anak. Karena apa? Abu Dzar mempunyai filosofis yang dia mempunyai keberanian untuk hidup tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Ya, ini yang untuk Muawiyah kurang menonjol, kurang ditonjolkan betapa dia berfoya-foya, hidup keenak-enak dan sebagainya. Sebetulnya ini akan bisa menggigit lebih impression ya, kalau ditontonkan secara jelas, sehingga ada perbedaan menyolok antara Abu Dzarin dan Muawiyah, meskipun itu dua sosok yang berlawanan kepribadian. Baik, kemudian ya meskipun demikian Muawiyah juga masih seorang khalifah yang bagus, orangnya peramah, sayang, dan pemurah. Meskipun dia harus bekerja dan berkorban banyak karena melawan lawan-lawan politiknya. Kemudian
ada sesuatu hal yang nilai plus, yaitu tidak digunakannya teknik dubbing. Ini justru mampu menunjukkan kemampuan akting dan vokal para aktornya, meskipun kadang-kadang memang kurang fasih. Kekurangan, kurang menunjukkan suasana Timur Tengah. Nah, ini baik, jadi latar belakangnya tidak menggambarkan Timur Tengah, sehingga ya hanya mengandalkan gerak dan action saja. Sebetulnya entah bagaimana caranya supaya ada gambar apa namanya itu, gambaran latar belakang yang bergaya Timur Tengah. Kemudian yang ada hanya kain putih saja atau kostum yang menggambarkan orang Arab atau padang pasir. Ya, mestinya ada lebih daripada itu, properti yang menunjukkan suasana Arab, gedungnya, apanya dan sebagainya. Korma juga tidak ada, gambar unta juga tidak ada. Ya, tapi alhamdulillah berhasil. Ini kan amanat kelas 6, harus ada bahasa Arabnya, harus ada bahasa Inggrisnya, makanya ini berhasil, alhamdulillah. 9,5. Simponi 684. Apresiasi terbesar adalah inovasi yang ditampilkan dengan memadukan alat musik klasik angklung dengan gitar akustik, biola, harmonika dan lainnya. Apalagi lagu yang disampaikan sangat familiar, hanya vokalisnya sedikit tegang sehingga agak gemetar. Pasukan Bhinneka Tunggal Ika ikut memperkuat dan mempertegas pesan yang disampaikan. Sebetulnya ini agak terlambat pasukan Bhinneka Tunggal Ika ini, dan tampaknya kurang berfungsi. Ya, kurang berfungsi, sebetulnya bisa difungsikan sehingga menambah indah. 9. Aceh Dance. Spektakuler, dinamis, kompak, rancak, aktif, artistik dan sangat menghibur sekaligus mengharukan. Jadi sekaligus mengharukan. Tampaknya ada panggung gembira atau drama arena yang sekarang tendi itu adalah namanya tari Aceh. Sampai sekarang itu di mana-mana ada tari Aceh, dari SD, SMP semuanya mempunyai latihan, atau sanawiyah aliyah juga tari Aceh. Kostum yang cerah dan hidup menambah kesan glamor dan megahnya penampilan. Apalagi duo vokalisnya mampu melantunkan lagu Aceh dengan sangat fasih. Jadi yang pimpinannya tadi, dirijinya tadi bagus sekali. Nilai 10. Malulu Dance, kreativitas tari yang memajukan antara tarian Malulu klasik dengan tarian kontemporer sangat sinkron. Apalagi lagu berbahasa Arab tetapi tetap dengan musik Sulawesi, menambah excellennya tarian ini. Lebih baik bila dalam menarikannya sambil mengulas senyum. Tampaknya kurang senyum ini tadi ya. Ya, tapi memang Malulu sedang naik daun sekarang ini, semuanya menyanyikan lagu atau menarikan tarian Malulu, asal jangan sampai ke bencong-bencongan atau ke wanita-wanitaan. Kita menari tetapi menari yang apa, yang gagah gitu ya. Ya. Nilai 9,5. Kecak Reok Dance, sebuah percobaan kombinasi yang menarik. Dua pakem seni yang sangat berbeda tapi ditampilkan dengan api. Ini juga saya tidak yakin kalau artis-artis Indonesia punya pikiran seperti begini. Tapi tampaknya anak kelas 6 atau pembimbingnya ini mempunyai inisiatif yang bagus. Antara dua tarian dijadikan satu. Ini suatu penemuan baru sekali, bagus. Nah, cuma ya karena campur baur, banyak yang keluar dari pakem yang benar. Mosok ada yang jungkir balik, padahal ya enggak apa-apa lah, ini ya tambahan begitu kira-kira ya. Tapi jangan terlalu banyak keluar dari pakem. Kemudian untuk sebuah penampilan ini amat sangat menghibur. 9. Shakirah Dance, keberanian menjadikan musik rap mengiringi tarian. Shakirah perlu diacungi jempol. Shakirah menari rap. Wah, ini orang Amerika aja enggak berani ini. Tapi kadang malah menghilangkan karakter Maduranya.
yang energik dan keras. Kreativitas yang ditampilkan sangat menghibur. 8,5. Campur sari, lemah gemulai talian Jawa dipadu dengan musik campur sari dengan notasi dangdut, sungguh sebuah hiburan yang luar biasa. Pesan lagu disampaikan sesuai dengan tema panggung gembira. Kostum bernuansa batik menambah cita rasa kehaluan budaya Jawa. 9. Wayang 685. Inilah parodi wayang yang kaya kritik sosial yang aktual baik untuk situasi lokal maupun nasional. Tentu saja hanya bisa dinikmati oleh keluarga Gontor sebab atmosfernya sangat gontori dan ditampilkan dengan bahasa Arab atau Jawa. Namanya saja parodi dan disampaikan oleh santri yang bukan hanya orang Jawa, maka tidak boleh dihakimi dengan kacamata seni, melainkan kemampuannya menyampaikan misi Islam dan pondok. Dan kami sampaikan ini sebetulnya adalah kedalam. Ya, ini yang bermain wayang ini bukan untuk mempertontonkan Janoko yang menjadi Ratu Madukara, tapi Janoko yang mau bertablek, Gatotkaca yang mau bertablek, Semar Gareng Petruk juga bertablek. Ininya saya namanya saja perkenalan tentang ke dalam. Casting yang tidak begitu pas, gerakan tari kadang-kadang mosok ada geraknya seperti